Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum memulai pelajaran, kita doa dulu ya. Siapa yang mau pimpin? Isma Ibu. Ya, benar Isma. Sebelum memulai pelajaran, kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Benar selesai. Kita absen dulu ya. Nuril, Ibu. Hadir Ibu. Isma. Hadir Ibu. Baiklah, hari ini hadir semua ya. Iya Ibu. Iya Bu. Semangat. Sebelum memulai pelajaran, kita tepuk semangat dulu ya. Ibu kasih contoh dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Gitu ya. Iya Bu. Semangat. Ya. Mak. Nah, Ibu mau share PPT dulu ya. Iya Ibu. Udah ada belum? Udah Ibu. Udah Bu. Hari ini kita akan belajar tentang perubahan kenampakan bumi. Perubahan kenampakan bumi dan benda langit. Subtema perubahan kenampakan bumi. Lalu tujuan pembelajaran yang kita akan capai pada pembelajaran kali ini yaitu siswa dapat menguraikan perubahan kenampakan bumi dan penyebabnya. Yang kedua, siswa dapat memberikan contoh dampak perubahan kenampakan bumi. Dan yang ketiga, siswa dapat meminta informasi cara mencegah perubahan kenampakan bumi. Lalu ada apa aja sih perubahan kenampakan bumi itu? Ada pasang surut air laut, ada kebakaran hutan, ada erosi, badai, dan banjir. Kita akan bahas kelima perubahan kenampakan bumi yang Ibu tadi sebutkan. Langsung saja ya. Yang pertama itu ada pasang surut air laut. Pasang surut air laut adalah naik atau turunnya air laut yang disebabkan oleh gaya gravitasi bumi dan matahari. Pasang adalah bertambahnya air laut, sedangkan surut adalah berkurangnya air laut. Cara mencegah pasang surut air laut yaitu manusia tidak dapat mengontrol hal itu. Namun dengan bantuan teknologi, pasang surut air laut bisa diprediksi. Lalu ada dampak positif dan dampak negatif dari pasang surutnya air laut. Dengan adanya pasang surut air laut, itu akan membantu nelayan dalam mencari ikan. Lalu dampak positif yang kedua ada sebagai sumber tenaga listrik. Selain dampak positif, ada juga dampak negatifnya loh. Yang pertama itu dapat terjadinya ombak besar yang akan mengakibatkan tsunami. Lalu perubahan kenampakan bumi yang kedua yaitu ada erosi.
Ada yang tahu nggak erosi itu apa? Nggak tahu, Bu. Coba perhatikan pada gambar PPT. Sudah terlihat? Tanahnya longsor, Bu. Ya, itu terjadinya pengikisan tanah yang disebabkan oleh perubahan iklim. Dampak dari erosi yang pertama yaitu ada tanah menjadi subur. Tumbuhannya bisa mati. Kalau tumbuhannya mati, maka makhluk hidup yang makan tumbuhan itu bakal mati juga. Terus, cara mencegah erosi yaitu dengan cara melakukan reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul. Bisa juga mencegah dengan melakukan penghijauan atau menanami daerah-daerah yang kosong. Lalu, perubahan kenampakan bumi yang ketiga ada kebakaran hutan. Kalian pasti pernah kan ngeliat kebakaran? Pernah Ibu di berita-berita. Di TV, Bu. Ya, di TV sering ya ada kebakaran. Menurut kalian apa sih kebakaran itu? Kebakaran itu apinya jadi gede, Bu. Ya, apinya nyala ya. Jadi, kebakaran itu yaitu api yang tidak terkendali yang disebabkan oleh ulah manusia. Selain ulah manusia, api yang besar itu bisa juga disebabkan karena kemarau panjang. Lalu, ada dampak dari kebakaran hutan. Dampak yang terjadi jika terjadinya kebakaran hutan yaitu bisa menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan seperti kerusakan flora, fauna, tanah, dan air. Lalu bagaimana sih cara kita untuk mencegah kebakaran hutan tersebut? Yang pertama yaitu dengan melestarikan hutan. Yang kedua, melakukan pengawasan di tempat yang rawan kebakaran. Yang ketiga, membuat tempat penampungan air, dan bisa juga kita cegah dengan tidak membakar sesuatu secara sembarangan. Lalu, perubahan kenampakan bumi yang keempat ada badai. Kalian tahu badai nggak? Itu bukan Bu, yang angin gede sama hujan gede. Nah, iya itu. Bisa juga. Jadi, badai itu angin yang bertiup dengan sangat kencang. Biasanya, kalau badai itu terjadi hujan deras dan disertai dengan kilatan halilintar. Dampak dari badai sendiri itu dapat merusak apa saja yang ada di permukaan bumi, seperti rumahnya hancur, lalu pohon-pohonnya tumbang, dan masih banyak lagi. Perubahan bumi yang kelima yaitu ada banjir. Di rumahnya ada yang pernah kebanjiran? Enggak, Bu, nggak pernah. Alhamdulillah ya. Tapi pernah kan ngelihat banjir? Pernah. Nah, jadi banjir itu peristiwa terbenamnya daratan yang biasanya kering karena volume air yang meningkat. Penyebab dari banjir itu sendiri karena ulah manusia, seperti membuang sampah sembarangan, bisa juga karena curah hujan tinggi. Manusia melakukan penebangan liar juga dapat menyebabkan terjadinya banjir. Yang
Dampak dari banjir sendiri yaitu adanya korban jiwa, sarana prasarana rusak, harta benda hilang, dan timbul berbagai macam penyakit. Gimana sih cara mencegah banjir? Cara mencegah banjir dapat dilakukan dengan membuang sampah pada tempatnya, membuat saluran air, membersihkan fasilitas air, serta menanam pohon berbatang besar di sekitar rumah. Nah, tadi Ibu sudah jelaskan 5 perubahan kenampakan bumi. Ada apa aja? Ada banjir, ada kebakaran, terus ada erosi. Ya. 2 laginya apa? Ada badai, Bu. Badai. 1 lagi? Ada... Lupa, Bu. Apa? Ada yang ingat? Apa ya? Oh iya Ibu, pasang surut air laut. Nah, Iya, itu Bu, pasang surut air laut, Bu. dari penyampaian materi yang tadi Ibu sampaikan, ada yang ingin ditanyakan? Tidak Ibu. Tidak, Ibu. Kalian sudah paham? Paham, Bu. Paham Ibu. Nah, dari beberapa perubahan kenampakan bumi yang tadi Ibu sebutkan, yaitu ada pasang surut air laut, erosi, kebakaran hutan, badai, sama banjir, itu rata-rata disebabkan oleh ulah manusia, walaupun tidak semua ya. Jadi, kita sebagai manusia harus menjaga lingkungan sekitar kita agar tidak terjadinya hal-hal yang tadi. Kita harus menjaga lingkungan seperti melestarikan hutan agar tidak terjadinya kebakaran hutan ya. Dan membuang sampah sembarangan. Itu juga penting. Coba deh kalian lihat di layar PPT-nya. Itu ada gambar apa? Gambar laut Ibu. Gambar pantai, Bu. Nama fenomenanya apa? Pasang surut air laut. Yang seperti Ibu tadi sudah jelaskan ya. Itu namanya pasang surut air laut. Ibu akan nge-share tugas gambar kerja peserta didik di WA ya. Seperti itu contohnya. Iya Ibu. Ada nama fenomena, penyebabnya, dampaknya, cara mencegahnya. Nanti diisi ya KPD-nya. Ya, Bu. Sampai di sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, kita doa dulu ya. Ayo, siapa yang Aku aja deh. Setelah selesai belajar, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak-anak boleh live ya. Terima kasih Ibu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.